Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Faisal Majudin Channel. Kali ini saya berada di depan daripada Benteng Ujung Pandang atau lebih dikenal dengan Fort Rotterdam. Benteng tersebut didirikan pada tahun 1545 oleh Raja Goa yang ke-9 yang bernama Ikarel Lakiung yang bergelar Tumaparisi Kalona. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam, bertanya-tanya kepada petugasnya bagaimana sejarahnya awal terbentuknya Benteng Ujung Pandang atau lebih dikenal dengan nama Benteng Banyuwangi. Ikuti saya. Sekarang saya menuju ke dalam Benteng Ujung Pandang atau lebih dikenal dengan Fort Rotterdam. Oke. Kita masuk dulu ke dalam. Kita coba tanya-tanya. Nah, sekarang saya sudah berada di gerbang daripada Fort Rotterdam. Oke, ini adalah gerbang daripada Benteng Ujung Pandang atau Fort Rotterdam. Nah, kita coba tanya-tanya kepada salah satu petugas daripada Benteng Ujung Pandang atau Fort Rotterdam. Oke Pak, selamat sore. Ya, bisa berdiri sebentar. Oke, ya. Nah, ini dengan Bapak siapa Pak? Anwar. Pak Anwar. Pak Anwar memang kerjanya di sini Pak ya? Kita di sini sebagai pemandu. Sebagai apa Pak? Pemandu wisatanya. Pemandu wisata. Jadi pemirsa atau teman-teman penonton saya bersama dengan Pak Anwar, salah satu pemandu wisata daripada Benteng Rotterdam atau Fort Rotterdam. Nah, sekarang saya mau nanya Pak, kita boleh jalan-jalan dulu? Ya. Nah, ini apa ini Pak? Ini kalau ini. Iya. Tempat parkir. Bangunan dalam benteng ini masing-masing punya fungsi. Iya. Boleh kita jalan-jalan ke depan dulu? Ya, sampai di sini saja kan ini. Mohon maaf ini teman-teman, ini lagi hujan ini, hujan gerimis. Oh iya. Oke. Ada mobil dulu mau lewat. Oke Pak, saya mau nanya ini. Tadi di awal saya sudah bicara bahwa benteng ini didirikan pada tahun 1545. Betul Pak ya? Betul. Betul, oleh Raja Goa yang ke-9 Pak ya. Iman Rigau dan Tompok Kareng Lakiung Tumaparisi Kalona. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya, konon katanya kalau ini apa namanya, benteng ini itu kalau dilihat dari atas itu berbentuk penyu. Memang betul ya Pak ya? Betul. Iya. Dia menyerupai penyu. Ya, bisa suaranya dibesarkan sedikit Karena Pak? semua benteng yang dibangun Belanda itu menyerupai penyu. Oh, menyerupai penyu ya? Alasannya karena mereka ingin mendekatkan diri mereka pada orang Makassar. Oh, begitu. Nah, orang Makassar dikenal dengan pelaut. Pelaut. Ya, dan rata-rata bangunan benteng Belanda itu menghadap ke laut. Oh, Untuk begitu. memudahkan mereka mengirim barang-barang mereka. Iya. Ya, Oh, suatu iya. pulau. Oke. Jadi di sini juga saya dapat kabar. Ya. Memang betul enggak di sini pernah salah satu pahlawan dari Jawa yang bernama Pangeran Dipanigoro itu ditawan di sini Pak ya? Oh iya, betul. Pernah ya? Dia ditahan di sini di tahun 1825 1825 ditawan ya? sampai 1830. 1830. 5 sampai 6 tahun. 5 sampai 6 tahun. Oh iya. Beliau Karena juga meninggal dalam benteng Rotterdam. oh, jadi dia meninggal di sini? Ya, setelah meninggal dibawa jasadnya keluar. Oh, Dimakamkan 3 kilo dari sini di bagian utara kota Makassar, di daerah utara sana, di dekat pasar sentral. dekat pasar sentral. Ya. Nah, sekarang kita kembali ke masalah benteng tersebut.
Benteng tersebut ini dikelilingi oleh tembok ya. Kalau Tembok. boleh tahu temboknya itu kira-kira tingginya berapa meter, Pak? Kalau yang di depan 5, 5 meter, kalau di samping belakang 7 meter. 7 meter ya. Dengan ketebalan 1 sampai 2 meter. 1 sampai 2 meter. Tapi di sini bentengnya angker enggak, Pak ya? Ya, namanya bangunan tua kan angker juga. Oh, angker juga. Ada Seandainya juga nggak kesan-kesan mistisnya, Pak ya. Ada. Seandainya tidak dibikin kantor ini, Oh, jauh lebih angker jadi lagi. ya, iya. Ya, sampai sekarang pun masih Masih dengan ada ini. kesan-kesan angkernya, Pak ya. Ya. Nah, boleh kita lagi jalan-jalan, Pak. Ya. Pak. Itu ada saya lihat, coba kita membelakang. Coba di sebelah sini saya, Pak. Nah, kita berada di latar belakang. Itu di sana ada tertulis Bastion. Bastion Bone itu maksudnya apa itu, Pak? Ya, dulu kan kalau suku yang setia sama Belanda itu dibikinkan tempat dalam benteng. Jadi arti Bastion itu apa, Pak? Kalau macam sekarang itu dinamakan kayak seperti Wisma. Oh, Wisma. Jadi Bastion orang yang itu Wisma. setia sama Belanda itu dibikinkan tempat. Oh, begitu ya. Antaranya Bastion Bone, Ya, Ambon, ya, Anton, ya. Bacan dan Mandarsa. Oh, Ambon juga ada. oh, Bastion begitu. Ambon. Iya. Jadi sorry sekali nih teman-teman, ini sekarang lagi hujan gerimis ini. Jadi kita tidak bisa terlalu banyak berkeliling. Oke, demikianlah wawancara singkat saya dengan Bapak siapa tadi? Anwar. Bapak Anwar, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada teman-teman yang lebih tahu daripada sejarah daripada ini, silakan tulis di kolom komentar yang ada di bawah ini. Oke, terima kasih banyak Pak Anwar. Iya. Mudah-mudahan sehat selalu dan semoga corona cepat berlalu. Iya. Amin ya Pak ya. Iya. Oke, makasih. Kita lanjut lagi. Saya masih berada di parkiran atau di latar parkiran Benteng Sumba Opo atau yang lebih dikenal dengan Benteng Panyua. Orang Makassar bilang Benteng Panyua karena bentuknya kayak penyu yang mengarah ke lautan kalau disyuting dari atas atau dilihat dari atas udara. Latar belakang saya ini adalah tembok yang setinggi 5 meter. Silakan diambil gambarnya. Nah teman-teman penonton saya, sekarang ini kota Makassar diguyur hujan ini karena mungkin lagi musimnya. Dan sayang sekali teman-teman semua, penontonku semua, saya tidak bisa mengambil gambar di dalam museum karena pengunjung tidak diperkenankan atau belum diperbolehkan untuk masuk berhubung karena masih pandemi corona di Makassar ini. Jadi untuk itu saya mohon maaf. Insya Allah lain kali kalau sudah corona, mari kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan corona bisa cepat berlalu dan saya bisa mengambil gambar lebih banyak lagi di dalam benteng Rotterdam tersebut. Untuk itu kalau ada saran dan kritikan silakan ditulis di kolom komentar yang ada di bawah ini. Jangan lupa di like, share kepada teman-temannya dan subscribe. Saya Faisal Mahyudin mohon diri dan pamit. Sekali lagi mohon maaf.
yang sebesar-besarnya karena tidak bisa memuaskan penonton saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.